ambil jengkol muda dulu aku, agar semakin nikmat makan di ladang ini. Jahe yang kita dapat waktu mengombak tadi, kita jadikan dulu minuman bandrek susu. Mengombak sambil mencangkulnya aku tadi kan, langsung dapatku jahe banyak lah kan, yang segar, yang mantap. Kita eksekusi langsung jadi bandrek susu ini. Sebelum membuat bandrek, kita langsung makan siang lah dulu di kebun ini tong. Rupanya ada ini lalapan ini jengkol muda ini mantap ini, pikirku. Langsung lah aku ambil 2 biji kan. Sampai gundul aku bikin pohon pisang di ladang ini nggak berdaun, karena setiap hari pula aku ambil. Mari makan wei, mantap kali lah pokoknya makan pakai jengkol muda ini. Nggak terasa habis nasiku sebakul. Saking repoknya kami kerja minggu ini di kebun, jadi lupa menyapu halaman gubuk. Jadi sekarang kita sapu lah dulu, udah banyak dedaunan berserak ini. Sudah 1 minggu pula kami tempati gubuk ini. Kami nggak makan di sini atau istirahat di sini. Kami langsung istirahat atau makan di samping kami bekerja. Jadi inilah jahe yang kubilang tadi pas kami dapat mengombak tadi, tapi nggak ada kurekam karena HP ku lobet tadi. Jadi ini sudah sampai di kampung, langsung aja kita bersihkan tadi yang kita ambil itu jahe sama serai. Jadi membuat bandrek itu langkah pertama yang kita lakukan yaitu membakar jahe. Tapi karena nggak ada arang, langsung aja kita di kompor membakarnya. Kita tambahkan daun pandan biar ada nanti wangi-wanginya seperti itu. Jahe yang sudah kita bakar tadi, langsung aja kita geprekkan semuanya. Semua jahe tadi kita masak semuanya karena kita nanti minumnya rame-rame. Karena pasti datang nanti tetangga bermain. Serainya juga kita geprekkan. Jadi kalau memasak bandrek di kampung itu semuanya bahannya gratis kecuali gula merah. Tapi walaupun gratis kadang malas kita ngerjainnya. Bukan malas, lebih tepatnya tidak kepikiran. Daun pandan tadi udah kita cuci, kita masukkan bersama gula merah. Ada juga cengkeh dan kulit manis. Kita masukkan semuanya lalu kita isi dengan air penuh. Karena minuman bandrek ini baik untuk kesehatan. Karena kan bahan-bahannya itu alami semua. Jadi walaupun banyak seperti ini, habis ini kami buat guys. Karena ini masih bisa bermalam ya, 2 hari seperti itu nggak bakalan basi. Jadi kita masak sampai mendidih. Walaupun sudah mendidih, jangan langsung kita ambil airnya, kita biarkan dulu mendidih itu sampai 15 menit seperti itu, sampai keluar dulu semua zat-zatnya. Yang pasti kalau kita masak bandrek ini, tetangga juga mencium wangi kali gitu kan, karena aromanya memang sedap, pengenlah cepat-cepat kita minum. Akhirnya masak juga, kita campur dengan susu biar agak mantap gitu kan. Ini tetangga aku sudah pada ngumpul. Di pandang-pandang buah ini aku terus mau pergi dan baru pulang dari ladang. Lobet kali aku hari ini bekerja. Jadi kita cas dulu pakai teh kop. Hari ini kami bawa kawan bekerja biar pekerjaannya cepat selesai. Karena pekerjaan saya yang lain juga sudah menunggu. Jadi biar cepat kita tangani langsung semua pekerjaannya, jangan ada yang tertinggal. Nanti kan hasilnya tidak memuaskan dan panennya tidak bagus. Jadi anak bungsuku ini teruslah datang mengganggu aku pas mencangkul lah kan. Jadi ku bawa lah dia ke pohon durian kan, ada bunganya berjatuhan. Ku kasih sama dia, suka dia. Karena panas sekali tadi bekerja itu kan, habislah keringat keluar jadi lemas lah bawaannya. Ya udahlah, langsung aja kita cas pakai teh kop. Memang dari kampung pun sudah kita persiapkannya, membawa gula dan kopi dan beserta periuk juga. Apalagi pekerjaan seperti ini mencangkulkan, mengeluarkan energi yang banyak, pastinya mengeluarkan keringat yang banyak juga. Apalagi kita bekerja di bawah teriknya matahari. Jadi saya mengaduknya langsung aja di periuk, namanya di ladang kan, perlengkapan itu terbatas ataupun cuman ini yang ada. Rupanya cangkirnya pun kurang, nggak kami hitung pula sama anak-anak. Ya udah pakai ini aja yang ada. Dan kami juga ada bawa kue kering. Duduk tanpa beralaskan tikar pun seperti ini, pokoknya nikmat kali lah kalau di kebun. Padahal cuma makan snack sama minum teh kopinya kan. Apalagi makannya rame-rame seperti ini, pokoknya nikmat sekali lah. Dihembus angin sepoi-sepoi lagi, pokoknya mantap lah. Nampak kali lah muka aku ini, muka kelelahan kan weh. Karena ini sudah menjelang sore, kita lanjut lagi bekerja sebentar sebelum pulang. Buah embacang itu kan setiap kali aku lewat mau pergi dan mau pulang ditengok-tengoknya, kapan lah kau ambil, pikirku. Ini punyanya bapak tongahku ataupun adiknya bapakku guys. Pokoknya panen memanen ini nomor 1 lah aku. Rupanya tongahku ini kan mau kali dia diajak ngonten loh, mau kali dia bekerja sama, ketawa-ketawa dia, senang kali dia rupanya divideokan. Buahnya yang dekat aja kita ambil, yang di bawah aja, nggak usah manjat-memanjat. Aturannya udah nyampe kami di rumah menyuci dan memasak, tapi karena buah ini jadi nyangkut lah kami di sini. Ini mamaku dan kawanku tadi yang bekerja itu udah pada nungguin di orang itu di jalan. Udah selesai kami manennya, lanjutlah kami berjalan pulang. Rupanya di jalan jumpalah sama kawan satu kampung ini baru panen cabai rawit dia. Diminta adekku ini pula lo, gratis. Mau oleh-olehnya kurasa besok ke Medan, tapi jangan sampai dijual ya. Siapa tahu kan, karena lagi mahal cabai. Jangan kalian tanya bagaimana aromanya. Tahan kalilah wanita itu bekerja dan mencium bau seperti itu seharian. Saat aku melihat wanita bekerja di kebun karet, ternyata wanita itu sekarang adalah aku. Karena penampungan getah karet di setiap pohonnya itu sudah mulai penuh, jadi langsung aja kita pungut atau kumpulkan dalam jeregen. Sebenarnya bisa aja sih kan, langsung aja kalau mau menderes kita kan kita keluarkan baru diletakkan di tanah.
celana, tapi takutnya nanti ada anjing yang menggigit atau memindahkan gitu kan, jadi hilang. Jadi kalau kita kumpulkan seperti ini kan udah pasti nggak bakalan hilang lagi. Dan kita kumpulkan pun bukan berarti kita mau menimbang ataupun langsung menjual sekarang. Sebenarnya hari ini sudah jadwal saya menderes, karena kan di deres itu 2 kali dalam 1 minggu. Cuma aku lihat tadi cuaca kayak agak mendung, takutnya turun hujan setelah menderes. Jadi ya udah aku putuskan untuk mengumpulkan karet aja hari ini. Nemu bunga cantik, bunga keladi yang viral pada masanya dulu. Apalagi dulu kan pas musim Covid itu kan, bunga kan langsung naik harganya gitu kan, naik daun. Jadi bunga-bunga dari hutan pun keluar ke kota, laku dijual. Bahkan dulu bunga itu kita anggap sebagai barang berharga karena mudah hilang ataupun mau dicuri orang. Jadi kembali kita ke getah karet ini kan. Ini cara mengambilku ini, ada yang lengket-lengket susah kali diambil, pokoknya beda-beda lah. Jadi kalau sudah jumpa tanaman yang satu ini lengket-lengket di baju atau di celana, apalah namanya ini kalau di tempat kalian lah kan, aku pun kurang tahu namanya kalau di tempatku. Jadi kalau bahan tisu baju kita atau celana kita itu nggak bakalan lengket sih. Dan ada juga satu lagi, cuma lupa aku tadi videoin kan, yang hitam dia kecil-kecil agak panjang gitu. Jadi sebenarnya ini jarikan kini kan udah beratnya aku angkat, cuman malas aku menuangkan, nantilah sekalian kalau udah siap pikirku. Jadi nanti bukan langsung gini ini dijual ya guys, jangan di pikiran kalian ada airnya masa gitu ditimbang gitu, enggak. Nanti ini akan dibalkan kembali kalau memang udah waktunya menjual. Karena sudah selesai saya kumpulkan, langsung aja saya tuang ke jerikan yang lain karena ini biasanya tempatnya. Jadi menuang ini saya agak kesusahan karena talinya itu kurasakan gak kuperhatikan, jadi akhirnya bisa juga lah guys. Jadi langsung aja saya cuci tangan, tapi tetap aja sih nempel baunya. Ya udahlah, nggak apa-apalah, nanti di kampung kan bisa dibersihkan pakai sabun. Makan akar ilalang lah dulu aku. Sepertinya udah kering tenggorokan ini karena capek bekerja di panas teriknya matahari ini. Karena aku ingat pas masih kecil rasanya enak sekali kalau makan akar ilalang di panas-panas terik gitu kan. Jadi lahan yang baru dibuka kemarin saatnya kita cangkul karena kayu-kayu dan bambunya udah selesai kita bakar dan bersih-bersih. Jadi tinggal mencangkul aja biar bisa langsung ditanam nantinya. Kita bongkar dulu tanaman ilalang ini biar kita ambil akarnya, lalu kita makan dan airnya kita hisap seperti makan tebu seperti itu, habis manis sepah dibuang. Rindu kali aku masa kecil dulu, aku ingat kalau mama bapakku bekerja, apalagi pas kayak gini nyangkul-nyangkul atau mengombak-mengombak kan. Tepatnya di tumbuhan ilalang ini kan, apalagi kalau udah dibongkar atau dicangkul seperti itu, banyak kali lah aku tengok berserakan, kami makan itu sama kakakku dulu bah. Pokoknya nikmat kali lah dulu kurasa. Jadi setelah emak-emak ini kan, aku coba lah lagi, terus aku kasih lah ke anakku karena diminta orang itu juga. Kayak mana rasanya mak, kata mereka. Jadi aku berpikir apa rasanya ini yang berubah ya. Soalnya dulu aku ingat waktu anak-anak rasanya itu kayak manis gitu kan. Tapi sekarang aku makan malah nggak ada manisnya, tapi mengobati rasa haus bisa lah. Karena selain meredakan rasa haus, ini juga dapat bermanfaat untuk kesehatan. Contohnya panas dalam. Terus ini akarnya ini bisa nanti direbus baru airnya kita minum. Untuk mengobati penyakit lainnya masih banyak juga fungsinya ini. Jadi ini bisa juga langsung dimakan, bisa langsung direbus lalu diminum airnya. Jadi terobati juga rasa kerinduan masa-masa kecil dulu kan dengan cara seperti inilah. Baju basah kuyup karena keringat guys, bukan karena air. Hehehe, lebay. Yaudah kita gaskan lagi bekerja setelah ini. Apakah kita pernah mengalami hal yang sama guys? Masa-masa kecil dulu seperti inilah indahnya dan tak akan terulang kembali. Jadi aku pengen mengulang, makanya aku buat seperti ini. Menyesal baru tahu sekarang kalau menanam cabai rawit itu jangan di saat harga melambung tinggi. Dan ternyata menanam cabai rawit itu lebih mudah perawatannya dibandingkan cabai lainnya. Panen cabai rawit kita lakukan 1 kali dalam 2 minggu. Ini panen ke-7 setelah tanaman ini sudah berbuah. Jadi harga cabai rawit itu tidak menentu. Bisa jadi hari ini sudah naik gitu, besok tiba-tiba langsung turun. Biasanya kalau banjir itu kan, kalau banyak buah melimpah itu harganya menjadi turun. Tapi sebaliknya kalau langka itu harganya menjadi naik. Jadi walaupun kita menanamnya di saat harganya tinggi, belum tentu nanti kalau sesudah panen itu kita jual dengan harga tinggi juga. Yang pastinya harga itu menjadi naik yaitu menjelang hari besar seperti menjelang lebaran kan, bulan puasa ataupun Natal dan tahun baru. Tapi kembali lagi itu tergantung rezeki kita masing-masing. Karena bisa aja harganya tinggi tapi kan tanaman kita itu jelek atau hasilnya sedikit, sama aja kan. Kenapa saya bilang perawatan tanaman cabai rawit ini lebih mudah dibandingkan cabai lainnya? Contohnya tanaman cabai rawit ini tidak perlu dipompa. Dipompa untuk menghilangkan hama maksudnya. Tapi
Tapi kan kalau tanaman cabai besar itu kan harus dipompa secara rutin. Tapi kalau masalah pupuk sih ya memang harus dipupuk lah semua tanaman kalau zaman sekarang ini. Karena tanah sekarang itu tidak terlalu subur lagi seperti dulu. Kalau dulu itu kan baru dibuka itu hutan gitu kan, ditanami lah, baru kan subur lah. Kalau ini udah capek pula tanah itu dibolak-balik tanam-tanam berulang kali. Yang pasti kalau tanaman cabai rawit ini tidak bisa terlalu terbuka ataupun terlalu terkena sinar matahari gitu kan. Kalau bisa adalah pelindung-pelindungnya sedikit-sedikit. Makanya kalau kami itu menanam cabai rawit bersama mamaku sering dibarengi dengan padi. Tapi padi itu tidak mau dipanennya, dibiarin aja. Itu sebagai pelindungnya karena cabai itu masih kecil, butuh pelindung. Yang pasti kalau tanamannya itu masih kecil haruslah kita rutin membersihkan ataupun jangan ada rumput-rumput liar yang menghalangi pertumbuhan cabai rawit itu. Karena kalau jarang kita membersihkan atau malas kita membersihkan rumput-rumput liar di sekitaran cabai rawit itu akan susah untuk berkembang. Jadi dia agak kurus dan menguning. Jadi semangatlah kepada semua para petani dimanapun berada. Semoga apa yang kita tanam menghasilkan buah yang baik dan berlimpah. Dimudahkan semua rezeki kita. Amin.